Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Batari Senli Harida dari Prodi Akuntansi Diploma 4 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang kepribadian dan nilai individu. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama, definisi kepribadian. Yang kedua, faktor-faktor penentu kepribadian. Ketiga, pendekatan penghindaran. Keempat, sifat kepribadian yang relevan dengan perilaku organisasi. Kelima, pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Dan terakhir, nilai-nilai pada generasi. Nah, pertama, definisi kepribadian. Definisi kepribadian yang sering dibuat oleh Gordon Allport. Ia mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam sistem psikofisiologis individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungannya. Untuk tujuan kita, hendaknya menganggap bahwa kepribadian atau personality merupakan keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan oleh seseorang. Selanjutnya, faktor-faktor penentu kepribadian. Terdapat dua faktor penentu kepribadian. Pertama itu faktor lingkungan, dan kedua faktor keluarga. Selanjutnya, pendekatan penghindaran. Nah, kerangka kerja pendekatan penghindaran menggunakan motivasi sebagai karakteristik kepribadian. Motivasi pendekatan dan penghindaran merupakan reaksi dari adanya rangsangan atau stimulus. Kerangka pendekatan penghindaran membantu memprediksi perilaku kerja dan mencakup beragam motif kita saat bertindak. Contohnya, tekanan kompetitif memunculkan motivasi pendekatan dan motivasi penghindaran. Motivasi pendekatan berupa motivasi untuk bekerja lebih keras untuk memenangkan kompetisi, sedangkan motivasi penghindaran berupa pengalihan dan hilangnya motivasi karena rasa takut untuk kalah. Kinerja seseorang individu dipengaruhi oleh motivasi yang mendominasi, apakah motivasi pendekatan atau motivasi penghindaran. Selanjutnya, sifat kepribadian yang relevan dengan perilaku organisasi. Terdapat tiga faktor kuat dalam kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi. Pertama, evaluasi inti diri. Kedua, pengawasan diri. Dan terakhir, kepribadian proaktif. Selanjutnya, pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Kita memasuki sebuah organisasi dengan ide-ide yang ditanamkan sebelumnya mengenai apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya terjadi. Andaikan Anda memasuki sebuah organisasi dengan pandangan yang mengalokasikan gaji berdasarkan kinerja adalah benar, sedangkan mengalokasikan berdasarkan senioritas adalah salah. Bagaimana Anda akan bereaksi jika Anda mendapati bahwa organisasi yang baru saja Anda masuki lebih menghargai senioritas dan bukan kinerja? Anda mungkin akan kecewa. Ini akan berujung pada ketidakpuasan kerja dan keputusan untuk tidak mengarahkan usaha, karena itu mungkin tidak akan membawa Anda kemana-mana. Nilai terminal versus instrumental. Nilai terminal atau terminal value merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Ini merupakan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Nilai instrumental atau instrumental value merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Contoh nilai terminal yaitu kesejahteraan, kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan, dan kebaikan. Contoh nilai instrumental adalah otonomi dan harapan diri, disiplin pribadi, kebaikan, serta orientasi sasaran. Selanjutnya, nilai-nilai pada generasi. Generasi lonjakan bayi atau baby boomers merupakan sebuah kelompok besar yang dilahirkan sesudah Perang Dunia II ketika pensiunan perang kembali ke keluarganya dan keadaan membaik. Mereka memasuki angkatan kerja dari pertengahan 1960-an sampai pertengahan tahun 1980-an. Mereka membawa etika hippie dan tidak mempercayai otoritas. Mereka menempatkan penekanan kuat pada pencapaian dan kesuksesan material. Kehidupan generasi X telah dibentuk oleh globalisasi, dua orang tua yang berkarir, MTV, AIDS, dan komputer.
Mereka menghargai fleksibilitas, pilihan-pilihan hidup, dan pencapaian kepuasan kerja. Keluarga dan hubungan sangat penting. Mereka terutama tentang otoritas. Mereka juga menikmati pekerjaan berorientasi tim. Dalam pencarian keseimbangan hidup, mereka kurang bersedia mengorbankan pribadi demi memberi kerjanya dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka sangat menjunjung tinggi persahabatan sejati, kebahagiaan, dan kesenangan dibandingkan generasi X. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.